Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari dengan NIM 22033140 dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan dosen pengampu pengantar kewirausahaan Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar kewirausahaan pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Di mana materi pertemuan pertama yaitu mengenai deskripsi sistem perkuliahan pengantar kewirausahaan. Sistem perkuliahan pengantar kewirausahaan adalah suatu sistem perkuliahan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar tentang kewirausahaan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Sistem perkuliahan ini mencakup beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, di mana sistem perkuliahan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewirausahaan dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dapat berupa kuliah, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Selanjutnya ada materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran dapat berupa konsep dasar kewirausahaan, proses kreatif dalam berbisnis, manajemen risiko, penilaian peluang bisnis, pemasaran produk dan jasa, serta aspek hukum dan regulasi dalam berbisnis. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian dapat berupa tugas individu, presentasi, studi kasus, dan ujian akhir. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan wirausaha mahasiswa secara keseluruhan. Dengan sistem perkuliahan pengantar kewirausahaan yang baik, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan kewirausahaan yang baik dan dapat mengaplikasikannya dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk materi pertemuan kedua yaitu mengenai prinsip dasar kewirausahaan. Meliputi yang pertama ada inovasi. Kewirausahaan didorong oleh inovasi dan kreativitas. Kewirausahaan mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada kepemimpinan. Kewirausahaan memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan dan menginspirasi tim. Kepemimpinan harus mampu memberikan contoh, memotivasi dan memandu karyawan dengan visi dan misi yang jelas. Selanjutnya ada pengambilan resiko. Kewirausahaan melibatkan pengambilan resiko dan ketidakpastian. Seorang pengusaha harus siap mengambil resiko dalam mengembangkan bisnisnya dan mampu mengatasi kegagalan. Selanjutnya ada keterampilan manajemen. Kewirausahaan memerlukan keterampilan manajemen yang kuat dalam mengelola sumber daya, mengembangkan strategi, dan memimpin tim. Yang selanjutnya ada fokus dalam pelanggan atau fokus pada pelanggan, yaitu kewirausahaan harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengusaha harus mampu mengidentifikasi pasar dan memahami kebutuhan pelanggan untuk mengembangkan produk atau layanan yang sesuai. Selanjutnya ada keterlibatan. Pengusaha harus terlibat langsung dalam bisnisnya dan memperhatikan detail. Seorang pengusaha harus memahami setiap aspek bisnisnya dan memastikan bahwa semua bagian dari bisnisnya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada adaptasi. Kewirausahaan memerlukan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Pengusaha harus siap beradaptasi dan mengubah strategi bisnisnya sesuai dengan kondisi pasar dan persaingan yang berkembang. Materi yang ketiga yaitu mengenai model pengembangan kewirausahaan. Model pengembangan kewirausahaan adalah suatu kerangka kerja atau model yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan seseorang dalam berwirausaha. Model ini bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mempersiapkan diri menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Terdapat beberapa cara atau beberapa model pengembangan kewirausahaan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama model pengembangan kewirausahaan oleh David Flekselen. Model ini berfokus pada pengembangan motivasi untuk berwirausaha. David berpendapat bahwa seseorang harus memiliki dorongan untuk mencapai keberhasilan, kebutuhan akan prestasi, dan kemampuan mengambil risiko untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Selanjutnya ada model pengembangan kewirausahaan oleh William Bigrave dan Andrew Zakarakis.
Model ini berfokus pada pengembangan kemampuan teknis dan manajerial seseorang dalam berwirausaha. Mereka mengemukakan bahwa seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan tentang manajemen, keuangan, pemasaran, dan operasi bisnis. Yang ketiga ada model pengembangan kewirausahaan oleh Jeffrey Timmons. Model ini menggabungkan aspek-aspek dari model Mechelen dan Degrave Zakarakis. Timmons berpendapat bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, seseorang harus memiliki motivasi, pengetahuan, dan keterampilan manajerial yang diperoleh melalui pengalaman praktik dan pembelajaran. Selanjutnya ada model pengembangan kewirausahaan oleh Saras Sarasvati. Model ini berfokus pada proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wirausahawan. Sarasvati menekankan bahwa wirausahawan harus mampu berpikir secara kreatif dan fleksibel dalam mengambil dan menghadapi masalah dan membuat keputusan. Setiap model memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing, sehingga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan individu atau kelompok yang akan mengembangkan kewirausahaan. Materi yang keempat yaitu strategi kewirausahaan. Ada banyak strategi kewirausahaan yang dapat digunakan oleh para pengusaha untuk meningkatkan peluang kesuksesan bisnis mereka. Beberapa strategi kewirausahaan yang umum digunakan antara lain yang pertama ada inovasi produk, di mana inovasi produk menciptakan produk atau layanan yang unik dan memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada diferensiasi, yaitu membedakan bisnis dari pesaing dengan menawarkan sesuatu yang berbeda seperti kualitas, layanan, pelanggan, atau pengalaman. Selanjutnya ada fokus pada pelanggan, yaitu membangun bisnis dengan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan pelanggan yang sangat baik. Selanjutnya ada skalabilitas, yaitu membangun bisnis dengan potensi untuk berkembang dan meningkatkan volume penjualan dan laba. Selanjutnya ada kemitraan dan aliansi, di mana membangun kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperluas jaringan, mengurangi biaya, atau meningkatkan keahlian. Selanjutnya ada pasar atau pemasaran efektif, di mana membangun merek yang kuat dan mempromosikan produk atau layanan dengan cara yang efektif. Selanjutnya ada penghematan biaya, di mana meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya dan meningkatkan penghasilan. Selanjutnya penelitian dan perkembangan atau pengembangan, di mana meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan melakukan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada inovasi proses, di mana meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memperbaharui dan mengotomatisasi proses bisnis. Selanjutnya ada diversifikasi, yaitu meningkatkan pendapatan dengan memperluas bisnis ke pasar baru atau ke produk yang berbeda. Semua strategi kewirausahaan ini dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan untuk meningkatkan peluang kesuksesan bisnis. Namun, setiap strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya bisnis. Materi yang kelima yaitu mengenai etika bisnis wirausaha. Etika bisnis merujuk pada kumpulan prinsip moral dan nilai-nilai yang diikuti oleh pengusaha dan organisasi yang menjalankan bisnis mereka. Etika bisnis yang sangat baik sangat penting bagi wirausaha karena dapat membantu mereka membangun reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Beberapa contoh etika bisnis dalam berwirausaha yaitu yang pertama ada integritas, di mana seorang wirausaha harus memegang teguh integritas dalam setiap aspek bisnis mereka. Selanjutnya ada transparansi, di mana wirausaha harus berkomunikasi dengan jelas dan transparan kepada pelanggan dan mitra bisnis mereka tentang produk atau layanan mereka. Selanjutnya ada menghormati hak kekayaan intelektual, di mana wirausaha harus menghormati hak cipta, merek dagang, dan paten, baik milik mereka ataupun milik orang lain. Selanjutnya ada bertanggung jawab sosial, di mana wirausaha harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka dan berusaha untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya ada melayani pelanggan dengan baik, di mana wirausaha harus selalu memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam setiap aspek bisnis mereka. Selanjutnya ada mematuhi hukum dan regulasi, di mana wirausaha harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnis mereka, termasuk dalam hal pajak. Selanjutnya ada menghindari
konflik kepentingan, di mana wirausaha harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga kemandirian dan independensi mereka dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam rangka membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan, wirausaha harus selalu mengutamakan etika bisnis yang baik dalam setiap aspek bisnis. Materi yang keenam yaitu wirausaha sosial. Wirausaha sosial adalah suatu usaha atau bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial, lingkungan, atau kesehatan yang ada di masyarakat. Wirausaha sosial berbeda dengan bisnis konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Tujuan utama dari wirausaha sosial adalah menciptakan nilai sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dalam praktiknya, wirausaha sosial dapat berupa berbagai macam bisnis seperti penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, pengolahan sampah menjadi energi, dan produksi bahan pangan organik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Wirausaha sosial biasanya menghadapi tantangan yang lebih kompleks daripada bisnis konvensional karena mereka akan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Namun, kesuksesan wirausaha sosial dapat diukur dari dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, materi yang ketujuh mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 memiliki banyak tantangan dan peluang yang harus dipahami oleh para pengusaha. Revolusi industri ini membawa perubahan signifikan pada cara bisnis dijalankan dan juga mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha di era revolusi industri 4.0 adalah: yang pertama, perubahan teknologi, di mana pengusaha harus memahami dan mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, persaingan global. Dalam era revolusi industri 4.0, persaingan bisnis tidak hanya terjadi di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga global. Pengusaha harus siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Yang terakhir adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Karena teknologi semakin maju, pengusaha harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Namun, di era revolusi industri 4.0 juga memberikan peluang besar bagi para pengusaha, di antaranya digitalisasi bisnis. Revolusi industri 4.0 memungkinkan bisnis untuk melakukan digitalisasi, sehingga mempermudah pengelolaan bisnis dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya adalah adanya pasar baru. Revolusi industri 4.0 menciptakan pasar baru yang dapat diakses oleh para pengusaha seperti pasar e-commerce. Selanjutnya ada inovasi produk. Pengusaha dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Dan dapat disimpulkan bahwa pengusaha harus memahami perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0 dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis mereka. Penting untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat bersaing di pasar yang semakin maju dan dapat bersaing secara kompetitif. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.